Hati-hati menghutangi, TKW Singapura ini menjadi korban pembunuhan karena hanya menghutangi uang 3 juta. TKW ini udah punya suami, udah punya anak, yang hutang itu kenal di media sosial, udah punya suami, udah punya istri, dan bagaimana kronologinya berikut ini. Nah teman-teman semuanya, kasus hutang menghutang itu di kalangan PMI memang luar biasa ya. Karena kenapa? PMI atau pekerja migran Indonesia itu dikenal kaya raya ya, gajinya besar, sehingga mereka menjadi tujuan orang-orang yang berhutang walaupun baru mengenal di media sosial. Nah, kalau kita tidak dewasa di media sosial, maka kita akan menjadi korban seperti ini ya. Ya, ada yang korbannya sampai fatal seperti ini, dan ada pula yang korbannya uangnya hilang sia-sia. Kadang uang dipinjam saudara, dipinjam anak, dipinjam tetangga, itu kita susah. Tapi ke orang lain yang baru dikenal di media sosial, kita mudah mengeluarkan uang kita. Ya benar, kita itu kaya. Para pekerja migran itu kaya, tapi jangan hambur-hamburkan uang untuk meminjami orang. Karena meminjami itu lebih mudah dan menagih itu susahnya luar biasa. Bahkan membayar hutang itu lebih susah daripada mencari uang. Kalau ada teman-teman kita yang baru kenal atau punya sudah lama, lebih baik kalau mereka meminjam hutang pada kita. Sarankanlah mereka berhutang ke bank. Kenapa? Karena yang tugasnya menghutangi itu bank, bukan teman. Nah, ceritanya itu seperti apa? Nah, ini Mbak Christina Wati, 38 tahun umurnya. Dia TKW yang bekerja di Singapura ya, dan dia berasal dari Ngabul. Itu sebuah desa di Kecamatan Taunan di Jepara ya. Dia menjadi korban ini pada 16 Oktober 2002 kemarin silam itu. Nah, ceritanya itu pelaku bernama M. Noval Andika, berusia 29 tahun. Dia seorang tukang kayu ya. Dia menghabisi nyawanya Mbak Christina karena Mbak Christina ini berusaha menagih hutang setelah pulang dari Singapura. Yang hutangnya itu cuma 3 juta lah gitu. Sampai nekat seperti ini. Kenapa kok sampai si nekat seperti ini? Itu alasannya sebagai berikut ini ya. Nah, si pelaku ini setelah menghabisi itu dalam waktu 1x24 jam ia ditemukan oleh petugas, kabarnya mencuat, kemudian ditemukan oleh petugas ya, setelah sebelumnya jenazah korban itu ditemukan di sebuah persawahan kosong. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dan korban disebut tidak memiliki hubungan spesial dan keduanya hanya berteman melalui Facebook. Dan herannya ya di sini ya, berkenalan belum lama melalui Facebook. Mbaknya juga udah punya suami, masnya juga udah punya istri, tapi kok rela menghutangi seperti ini. Ini pelajaran penting banget buat kita semua dalam hutang menghutangi ya. Karena kasus ini yang tahu hutang menghutangnya itu hanya korban dan pelaku saja, tidak ada pihak ketiga yang mengetahuinya, dan jadinya ya seperti ini gitu ya. Nah, pelaku ini berkenalan dengan korban itu saat masih di Singapura melalui Facebook ya, di Mei 2002, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, belum ada setahun mereka berkenalan. Kemudian pelaku ini, M. Andika ini meminjam uang 3 juta kepada korban dan berjanji akan mengembalikannya setelah korban pulang ke Indonesia. Entah nanti yang terjadi setelah ketemu apa, mungkin di benak pelaku ini juga agak-agak miris ya, karena sudah mengetahui bahwasanya korban sudah mempunyai suami tapi masih juga dipinjemin duit itu ya. Nah, pada Minggu 23 Oktober kemarin sore, korban yang sudah seminggu berada di rumah berniat menagih hutang ke rumahnya si M. Andika ini sendirian. Dia pamit pada suaminya dan membawa motor Honda Vario ke rumahnya si M. Andika ini. Nah, sesampainya di rumah M. Andika ini, korban menagih hutang. Ya, hutangmu mana? 3 juta, kembalikan kan gitu ya. Nah, pada saat itu orang tua pelaku tidak berada di rumah. Sedangkan pelaku M. Andika ini sudah pisah rumah dengan istrinya gitu ya. Tidak bersama dengan istrinya. Nah, karena tidak mau memberikan hutangnya yang 3 juta itu, maka korban pun mengancam akan memberitahukan ini kepada istrinya. Nah, karena dia panik ya, mungkin karena nggak mau bermasalah dengan istrinya yang sudah bermasalah, disekaplah, dicekiklah. Nah, ketika korban sudah meninggal dunia, dia mulai panik dan kemudian dia menyekapnya di gudang. Dibungkusnya korban, ditaruh di gudang. Keesokan paginya itu dia pakai sepeda motor muter-muter nyari tempat kosong, dan akhirnya dia dibuang di Desa Kepuk ya, Desa Kepuk tidak jauh lah dari situ ya. Jadi muter-muter pakai motor, dibuang pakai itu plastik laundry besar, kemudian dibuang di sebuah tempat di Desa Kepuk sampai ditemukan itu sekitar pukul 11.30. Pelaku membawa dengan menggunakan sepeda motor korban. Setelah muter-muter dibuanglah jasadnya
Setelah membuang jasad, HP dan motor korban dijual. Tapi HP dan motor ini udah berhasil diamankan kepolisian ya. Dia jualnya cuma 4 juta dan sudah diamankan. Nah, pelaku ini terancam hukuman atau pasal 365 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Nah, menurut teman-teman, cukup enggak 15 tahun penjara untuk pelaku yang sesadis ini ya? Nah, itu berkaca dari sisi hukumnya dan kita akan pelajari kasus ini untuk kedepannya bagi kita semua, terutama hutang menghutang ya. Di kalangan TKI itu luar biasa hutang menghutang itu. Banyak sekali teman-teman itu yang bekerja di luar negeri menghutangi kenalan baru yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali dan nilainya tidak sedikit ya. Dan tidak sedikit pula yang tidak dikembalikan. Nah, mungkin kalau yang berhutang tidak temperamen mungkin tidak akan terjadi seperti ini walaupun kehilangan duit. Nah, ini kalau yang berhutang temperamen bisa kehilangan duit, kehilangan nyawa pula, dan ini ya luar biasa. Nah, untuk teman-teman semuanya, pesannya kalau kalian menghutangi seseorang yang kalian baru kenal, itu lebih baik jangan. Kalau terpaksa karena uang kalian berlebih, mungkin kalian bingung uangnya mau diapain, kalau dipinjem-pinjemin ya usahakan ada orang ketiga yang menjadi saksi atas hutang-hutang itu sehingga bisa ditarik secara hukum. Nah, itu untuk kemudian lagi sebaiknya tidak usah memberikan hutang kepada siapapun ya. Kalau teman kita, sahabat kita berhutang, arahkanlah mereka ke bank ya, biar karena itu tadi loh, berhutang itu mudah, nyaur itu susah. Nah, mungkin itu pelajaran yang bisa kita petik dari kasusnya Mbak TKW Singapura yang menjadi korban dan kehilangan segalanya hanya karena uang 3 juta terhadap kenalan baru di media sosial. Hati-hati bermedia sosial, hati-hati cari kenalan. Kalau uangnya berlebih ditabung aja untuk masa tua karena kalian tidak ada pensiunan. Selamat bekerja, bulatkan tekad, semoga kita diberi kesehatan dan cayo.